Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita berjumpa lagi di kelas Islam Lintas Disiplin Ilmu untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ontologi, yaitu ontologi ilmu dalam perspektif Islam. Baik, kita akan mengawali pembahasan ini dengan pertanyaan mendasar tentang apa itu ontologi dan apa itu ontologi ilmu dalam Islam. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar istilah ontologi ya. Ada ontologi, ada epistemologi, kemudian juga ada aksiologi ya. Bahwa di dalam kajian filsafat itu ada 3 cabang besar ya. Yang pertama adalah kajian atau filsafat ontologi, yang kedua adalah filsafat epistemologi, kemudian yang ketiga adalah filsafat aksiologi gitu. Nah, dari ketiga cabang ini itu kemudian juga punya cabang-cabangnya lagi, punya ranting-rantingnya lagi, punya turunannya lagi, sehingga kajian filsafat itu menjadi disebut ya oleh para sarjana itu sebagai dasar dari ilmu pengetahuan modern. Jadi ilmu pengetahuan modern itu tidak akan berkembang sedemikian kompleks dan lengkap pada hari ini jika tidak diawali dengan kajian filsafat sekian ribu tahun yang lalu gitu. Beberapa turunan daripada kajian filsafat ontologi misalnya ada filsafat tentang metafisika, kemudian filsafat tentang teologi ya, atau teologi filosofis misalnya. Ada filsafat tentang keberadaan, hakikat keberadaan atau eksistensialisme, hakikat tentang realitas, realisme. Ada filsafat tentang antropologi filosofis atau filsafat antropologi. Ada filsafat alam dan seterusnya. Itu adalah beberapa contoh dari turunan maupun cabang ranting dari filsafat ontologi. Kalau filsafat epistemologi ya adalah beberapa contohnya, misalnya turunannya itu ada tentang teori pengetahuan ya, atau filsafat ilmu kita sering mendengarnya. Kemudian ada metodologi ilmu ya, di situ ada deduktif, induktif, ada verifikatif, ada falsifikatif dan seterusnya lah gitu ya. Ada logika, ilmu logika atau filsafat logika. Kemudian ada filsafat sains, ada skepticism dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh dari turunan atau cabang dari filsafat epistemologi. Nah, yang terakhir ada namanya filsafat aksiologi. Ya, turunan daripada filsafat aksiologi itu seperti misalnya tentang filsafat etik atau etika, filsafat estetika, filsafat kebudayaan, ya kan? Ada filsafat nilai dan lain sebagainya. Jadi sangat kompleks dan sangat luas percabangannya. Nah, percabangan ini yang kemudian membentuk struktur ilmu pengetahuan sedemikian kompleks ya sampai pada hari ini. Gitu ya. Bahkan kita pernah mendengar soal filsafat fisika gitu ya. Saya lupa istilahnya. Jadi bahwa di dalam kajian filsafat fisika, di kajian fisika itu juga sama ya, itu banyak didasari pada norma-norma filosofis ya, sebelum kemudian diturunkan pada konteks yang lebih detail dalam bentuk rumus-rumus begitu. Tapi bagaimana membangun rumus itu, nah itu dibangun oleh penelusuran filosofis begitu ya. Makanya kalau kita membaca sejarah itu para fisikawan klasik masa lalu itu mereka juga sebetulnya seorang filosof gitu ya, seorang filosof. Ya kan, yang seorang fisikawan, seorang ahli sosiologi misalnya, ahli antropologi masa lalu. Kalau di dunia Islam kita mengenal ada nama Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ada Al-Khawarizmi yang penemu angka 0 dan seterusnya.
itu mereka disebut oleh sejarah juga sebagai seorang filsuf gitu kira-kira. Nah, kembali, jadi ini adalah ontologi adalah salah satu cabang besar daripada ilmu filsafat ya. Di luar cabang yang lain itu filsafat epistemologi dan filsafat aksiologi. Kemudian apa itu ontologi? Ontologi itu adalah tadi ya, cabang filsafat yang intinya adalah membahas tentang hakikat keberadaan atau hakikat sesuatu. Apa yang menjadi substansi, menjadi inti daripada sebuah objek realitas. Nah, itulah yang kemudian dipelajari pada kajian filsafat ontologi ini. Ya, kalau kita misalnya kalau kita merujuk pada makna etimologis ya, ontologi itu berakar pada dua kata. Yang pertama adalah ontos, ya, dari bahasa Yunani, ontos. Kemudian yang kedua adalah logos. Ontos kita bisa memahami sebagai sesuatu yang ada, dan logos adalah sesuatu kajian atau ilmuwan, gitulah sederhananya. Jadi ontologi adalah kajian atau ilmu tentang sesuatu yang ada. Jadi substansi ada itu apa, gitu ya kira-kira. Ontologi dari sesuatu itu apa? Kalau sesuatu itu kita ganti dengan ilmu misalnya, maka ontologi ilmu itu apa? Substansi daripada ilmu itu apa? Hakikat daripada ilmu itu apa? Nah, itulah kajian tentang filsafat, begitu. Kok Pak sesuatu itu bisa diperdebatkan? Bukankah sesuatu itu adalah hal yang sudah mutlak gitu? Tidak ada perbedaan di antaranya, gitulah kira-kira. Ya, sesuatu itu bisa diperdebatkan gitu ya. Misalnya yang sering saya berikan contoh di kelas ya, tentang sesuatu. Kalau misalnya sesuatu itu kita ganti dengan apa misalnya? Sesuatu itu kita ganti dengan kursi gitu ya, kalau di kelas ya, saya sebuah benda kursi. Kemudian saya tanya pada kalian, apa yang substansi dari sebuah kursi itu, begitu kan? Ya, mungkin ada yang akan menjawab kursi itu, substansi kursi itu adalah bentuknya, kakinya harusnya 4. Ada yang mengatakan substansi kursi itu adalah dari kegunaannya. Ya, kalau dia bicara soal kegunaan, maka dia akan masuk pada pragmatisme. Oh enggak, substansi kursi itu ada dari bahan-bahannya, maka dia akan bicara soal materialisme dan seterusnya. Itu orang bisa berbeda ketika kemudian ditanya tentang pertanyaan yang sama, apa hakikat inti substansi dari sebuah kursi, gitu. Belum lagi kalau kemudian ditanyakan pada kalian orang Indonesia gitu, ketika kemudian saya sebutkan kursi, maka yang terbayang adalah kursi yang di depan kalian, gitu. Tapi kalau kemudian saya tanyakan pada misalnya orang Arab gitu ya, orang Arab, coba kalian, apa benda yang ada di depan kalian? Mungkin orang Arab itu akan mengatakan ya kursiun atau makadun, gitu loh kira-kira kan gitu. Orang Jerman, orang Inggris, dan orang Cina, dia tidak akan memahami apa itu makadun, apa itu kursiun. Dalam pemikiran orang Jerman, benda yang dia lihat seperti yang kalian lihat di depan itu, yang katanya kakinya 4 bisa diduduki, dalam pikiran mereka tidak ada definisi atau istilah kursi, tidak ada definisi kosakata makadun, tapi yang ada muncul dalam pikiran mereka itu adalah ya istilah atau kata kursi dalam bahasa Jerman. Begitupun dengan orang Mandarin ya, dengan orang apalagi misalnya orang Perancis ya, dengan orang Amerika Latin gitu ya kira-kira. Ketika disuguhkan benda yang sama, sebuah kursi kakinya 4 di hadapan mereka, ya kosakata yang kemudian terbersit dalam pikiran mereka ya bukan kosakata yang terbersit pada orang lain, karena masing-masing itu punya kosakatanya, punya idenya sendiri begitu. Nah, ketika dikaitkan dengan ontologi, maka yang substansi itu sebetulnya bendanya atau dalam pikiran yang substansi. Nah, orang bisa berdebat gitu. Tetap bagaimanapun yang substansi itu adalah bendanya. Kalau dia berpikir bahwa substansi itu adalah bendanya, maka dia akan masuk ke dalam materialisme, itulah kira-kira. Tapi kalau kemudian berpikir, oh enggak, yang substansi itu bukan tentang benda yang terlihat, tapi substansi itu adalah yang ide yang mengkonstruksi tentang benda itu, gitu. Definisi-definisi dalam pikiran yang kemudian mendefinisikan benda tersebut. Karena saya orang Indonesia,
saya melihat benda tersebut, di situ ada kakinya 4, bisa diduduki dari bahan kayu, kemudian bahkan ada senderannya. Dalam pikiran saya orang Indonesia, maka benda tersebut saya konstruksi menjadi sebuah istilah namanya bangku atau kursi. Tapi orang Mandarin akan berbeda. Boleh jadi bahan-bahan konstruksinya sama. Dia akan berpikir, oh kakinya 4, kemudian bisa diduduki, bahannya demikian. Maka keluarlah istilah dalam pikiran dia, oh itu bukan, tapi ada apa itu dalam bahasa Cina, itu bahasa Mandarin. Orang Turki juga demikian, orang Arab juga demikian, orang Latin juga demikian. Nah, ketika masing-masing punya istilah berbeda tentang benda yang sama, kemudian muncul, kalau gitu yang substansi itu apa? Bendanya atau idenya? Gitu ya. Kalau dia berpegang pada bendanya yang substansi, materialnya substansi, maka dia adalah materialism. Maksudnya gitulah kira-kira. Tapi kalau kemudian dia berpikir yang substansi, yang inti dari benda, dari hakikat itu adalah pikirannya, ya kan, yang membentuk, mengkonstruksi ide tersebut, maka dia masuk ke dalam konstruktivisme, ya, filsafat konstruktivisme, begitu. Nah, perdebatan soal hakikat, substansi dari sesuatu ini yang kemudian ya disebut sebagai ontologi, gitu. Kajian tentang hakikat, kajian tentang objek, keberadaan, kajian tentang substansi daripada sebuah objek, sebuah keberadaan. Nah, jadi kalau ada orang materialis, ada orang konstruktivis, ada orang idealis berdebat soal hakikat, maka perdebatan itu adalah ontologi. Begitu kira-kira, ya. Gitu. Nah, sehingga dari situ kemudian ontologi dipahami sebagai ilmu tentang studi tentang hakikat realitas, gitu ya. Hakikat tentang realitas. Ontologi adalah filsafat ilmu yang membahas apa yang ingin diketahui oleh ilmu pengetahuan serta wujud hakiki, ya, wujud hakiki dari objek-objek yang diperdebatkan. Sebagai contoh lagi misalnya, gitu ya, sebagai contoh lagi, kalau saya sebutkan misalnya pada kalian seorang nama, gitu ya, seorang tokoh, katakanlah kita sebut namanya Soekarno, begitu ya. Nah, orang akan berdebat yang substansi dari seorang Soekarno itu, apakah keberadaannya, jasadnya, ataukah kiprahnya, ataukah idenya, kan gitu ya. Ya. Karena ketika bicara, bagi orang materialis yang substansi dari seorang Soekarno itu adalah jasadnya, keberadaannya. Tapi hari ini seorang Soekarno sudah almarhum, sudah meninggal. Beliau sudah meninggal gitu, tapi namanya, ya kan, kiprahnya, karismanya itu kan masih ada sampai hari ini. Masih banyak orang-orang yang mengenal Soekarno meskipun tidak pernah berjumpa dengan Soekarno. Bahkan masih banyak orang-orang yang mengagumi kepemimpinan karismatik daripada seorang Presiden Soekarno, meskipun kemudian secara jasad beliau sudah tidak ada. Bagi mereka yang mengagumi karismatik Soekarno, substansi hakikat daripada Soekarno itu bukan fisiknya, bukan jasadnya, tapi pemikirannya, kiprahnya, pengaruhnya, sehingga muncullah kemudian Soekarnoisme atau Marhaenisme, begitu. Nah, orang yang mempertahankan soal fisiknya, keberadaannya, orang mempertahankan soal kiprah, pengaruhnya Soekarno. Nah, perdebatan ini tentang ontologis, begitu, tentang apa sih hakikat daripada seorang Soekarno, begitu. Kalau memang hakikatnya adalah fisiknya, jasadnya, dia sudah tidak ada, sudah wafat. Tapi kalau kita fokus pada substansinya adalah pemikirannya, kiprahnya, idenya, hari ini Soekarno masih disebut-sebut namanya, gitu kan. Bahkan pikir juga masih banyak, pengaruh juga masih banyak, ideologi juga masih berkembang, begitu kira-kira. Sehingga nama boleh tidak ada, tapi kiprah, pengaruh masih ada, masih berkembang. Itu baru seorang Soekarno. Kalau kita mau kaitkan misalnya, kaitkan dengan kajian Islam, ya, kajian Islam, ya, kita sebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Apa yang substansi, apa yang hakikat dari Rasulullah, ya kan? Apakah keberadaan fisiknya, apakah nama besar beliau, ataukah sunnah-sunnahnya, ya kan? Nah, setiap orang bisa memiliki pemikiran yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau dikatakan kemudian fisiknya, Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Kalau yang dikatakan bahwa substansi daripada Rasulullah ada sunnah-sunnahnya, legasinya, hari ini
banyak pengikutnya yang mempraktikkan sunnah beliau dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh, beberapa contoh yang saya berikan tentang tentang apa itu ontologis. Jadi filsafat tentang tentang keberadaan, hakikat daripada keberadaan. Filsafat tentang substansi daripada yang wujud, gitulah kira-kira begitu. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 3 pertanyaan, maka ontologi itu adalah kajian filsafat, cabang filsafat yang menjawab pertanyaan mendasar, seperti yang pertama adalah apa yang menjadi objek kajian, yang kedua apa hakikat realitas, dan yang ketiga apakah realitas itu bersifat material, non material, atau keduanya. Tadi yang saya singgung di awal ya, kalau material ya fisiknya, ya kan, bentuknya, atau non material, idenya, pikirannya, pengaruhnya, ideologinya gitu, seperti itu. Nah, apakah realitas itu bersifat material, ataukah non material, ataukah keduanya? Jadi kalau secara sederhana 3 inilah pertanyaan yang dijawab oleh ontologis. Apa objek sebuah kajian, apa hakikat realitas, dan apakah realitas bersifat material atau non material. Oke, sekarang kita masuk ke ontologi, ilmu menurut filsafat Islam. Nah, kita harus memahami dulu bahwa ontologi Islam itu berbeda dengan ontologi perspektif Barat. Ya. Hakikat realitas dalam perspektif Islam itu berbeda dengan hakikat dalam perspektif Barat. Hakikat realitas. Ya, bahwa dalam Islam ada kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, dan kalimat tauhid ini menjadi sentral dari segala aktivitas orang muslim dan segala pemikiran dari seorang muslim. Nah, para pemikir muslim, para ulama-ulama sejak masa Rasulullah, para sahabat hingga pada hari ini ya, berpegang pada bahwa dalam Islam ya, satu-satunya yang realitas itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara makhluk, jadi kalau Allah itu adalah Khalik, yang Maha Pencipta, maka yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Al-Khalik, namanya makhluk dalam bahasa Arab, yang diciptakan. Nah, maka di luar zat Allah adalah makhluk. Satu-satunya zat adalah Allah. Dia adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, maka satu-satunya zat adalah Allah. Di luar Allah adalah makhluk. Nah, ini adalah konsepsi tauhid ya. Konsepsi tauhid. Nah, dari konsepsi tauhid seperti inilah kemudian berkembang ontologi di dalam ilmu Islam, di dalam Islam. Ya, kita tahu ya, Allah itu punya Asmaul Husna. Ya, ada 99 nama baik ya yang kita kenal sebagai Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah atau sifat-sifat baik bagi Allah. Nah, salah satunya adalah misalnya Al-Awwal wal Akhir. Jadi Allah itu Maha yang paling awal, tidak ada yang mengawali ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Akhir, tidak ada yang mengakhiri. Jadi al-awal wal akhir gitu loh. Dalam sifat yang lain Allah pun juga tidak berawal dan tidak juga berakhir. Loh, kok Pak ini agak berseberangan Pak? Katanya al-awal tapi tidak berawal. Jadi artinya bahwa Allah itu berawal, tidak ada yang mengawali, tapi Allah pun juga tidak memiliki awal. Itulah zat Allah. Nah, Allah Maha Akhir, tidak ada yang mengakhiri. Allah tidak berakhir. Ya. Tidak berakhir itu apa? Tidak meninggal, tidak lenyap, tidak musnah, tidak mati. Allah itu kekal. Allah itu tidak berawal, artinya apa? Tidak lahir, tidak beranak, menjadi diperanakan, lam yalid walam yulad. Nah, inilah konsepsi tauhid. Nah, dalam filsafat Islam, Allah adalah hakikat realitas, zat yang sebenarnya, karena Allah adalah Al-Khaliq. Nah, sementara di luar zat Allah ya,
adalah makhluk yang Allah ciptakan, begitu ya. Nah, karena makhluk maka dia bukan realitas hakikat, bukan realitas hakiki, dia bukan realitas sebenarnya. Kenapa? Karena di luar zat Allah ya, dia tidak punya sifat mutlak, tidak punya sifat bako atau kekal ya. Misalnya apa? Alam semesta, meskipun alam semesta menurut para sarjana usianya sudah miliaran tahun ya. Ketika dikatakan usianya miliaran tahun, artinya punya angka, dia punya usia. Nah, karena itu alam semesta pun juga dia berawal dan dia berakhir. Berawalnya apa? Ya, dalam teori dikatakan dia berawal dari Big Bang kan, alam semesta itu dari sebuah pecahan dan seterusnya. Dan akan berakhir, terjadinya kiamat gitu. Dan setiap yang Allah ciptakan, makhluk itu punya masanya, punya periodenya, punya usianya. Nah, apakah alam semesta itu dia planet, bintang-bintang, apalagi misalnya bahkan bukan hanya makrokosmos, bahkan mikrokosmos yang ada dalam diri kita sebagai manusia ya. Kita punya jasad, tapi di dalam jasad kita itu juga sebagai ekosistem bagi makhluk yang kecil-kecil. Ada bakteri, ada enzim yang hidup dalam diri kita ya. Bakteri, enzim, bahkan sperma, telur dan seterusnya yang hidup dalam diri kita itu juga makhluk ya. Kita menjadi makrokosmos bagi mereka, kita adalah mikrokosmos di alam semesta. Alam semesta menjadi makrokosmos bagi kita sebagai manusia. Manusia adalah mikrokosmos, tapi manusia adalah makrokosmos bagi makhluk-makhluk yang hidup di dalam diri kita. Alam semesta, diri manusia, kemudian makhluk yang hidup dalam diri manusia itu adalah bukan hakikat realitas, bukan realitas yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita semua ini punya masa, punya angka, punya awal dan punya akhir. Dia berawal dan dia berakhir. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya dia tidak berawal karena tidak ada yang mengawali, dan dia tidak berakhir dan tidak akan mungkin berakhir. Gitu. Karena itu pada Allah itu tidak punya angka, tidak punya periode, tidak ada waktu, tidak ada masa. Ini adalah konsepsi tauhid. Nah, ini ontologi dalam filsafat Islam gitu. Sehingga kalau tadi di awal, di sebelumnya kita mengatakan bahwa salah satu pertanyaan dari ontologi itu adalah apa yang hakikat itu, apakah materi atau non materi. Nah, apakah Allah termasuk materi ataukah Allah termasuk non materi gitu. Nah, jangan sampai terjebak dalam hal ini ya. Kita mengatakan oh Allah non materi, kenapa? Karena Allah gaib. Oh Allah materi karena Allah zat. Tidak, kita tidak bisa mengatakan Allah adalah materi ataupun non materi. Kenapa? Karena baik yang materi maupun non materi itu juga adalah makhluk ciptaan Allah, begitu. Sesuatu yang gaib belum tentu tidak materialistis ya, belum tentu dia tidak material. Misalnya contoh, apa makna daripada gaib? Gaib itu maknanya sesuatu yang tidak bisa panca indera, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Itulah kira-kira, atau nggak kelihatan. Sederhananya begitu. Nah, kalau gaib definisinya tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, maka saat ini kalau saya mengatakan alam semesta itu adalah gaib, make sense gitu, masuk. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat alam semesta dengan mata panca indera kita. Kalaupun hari ini kita bisa meyakini bahwa di luar bumi itu ada alam semesta, kan tidak melalui panca indera langsung, tapi melalui alat ya. Bisa teropong, bisa kemudian kita nonton di YouTube, di internet, bahkan divisualisasi lah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka alam semesta, bintang-bintang, jutaan bintang, galaksi segala macam yang ada di luar sana dalam konteks gaib itu gaib gitu. Surga, neraka, gaib. Kita nggak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Kita hanya mendengar, itu pun juga informasi. Tapi apakah keberadaan surga neraka itu sesuatu yang tidak ada? Ya kan? Kita meyakini ada. Gitu. Jadi yang gaib itu belum tentu dia tidak material, karena surga neraka pun enggak dalam konteks nanti alam waktu akhir, alam waktu akhirat. Surga neraka itu adalah ya material, begitulah. Jin misalnya, kita nggak bisa melihat jin, manusia nggak bisa melihat jin, jin nggak bisa melihat malaikat,
Ya kalau kalian nonton film Avengers ya, Marvel, ya kan ada metaverse ya, bukan cuma multiverse tapi ada metaverse, bahwa yang namanya waktu itu berlayer-layer, begitu kan. Setiap makhluk dia punya timingnya masing-masing, punya timenya masing-masing, ya kan, punya periodnya masing-masing. Artinya waktu pun juga ada sebuah ciptaan, begitu. Nah, kalau kita nonton film Avengers begitu kan, ada satu tokoh atau karakter pahlawan yang dia bisa lompat waktu, bisa split waktu, begitu kan. Nah, saya membayangkan bahwa dunia kita tuh juga sama, antara dunia kita manusia dengan dunia jin, dengan dunia malaikat, itu dia punya split waktu yang berbeda-beda, tetapi hidup dalam ruang yang sama tuh, ruang alam semesta, tetapi ruang waktu berbeda, ruang waktu manusia, ruang waktu alam malaikat, ruang waktu alam jin. Bahkan manusia ya, dijelaskan oleh para ulama ya, fase kehidupannya itu kan melalui 5 fase. Saya lupa 5 apa 6 gitu ya. Pertama fase alam ruh, kemudian fase rahim, kemudian fase dunia, nanti fase alam kubur, terakhir fase alam akhirat. Nah, alam ruh saja itu sudah berbeda ruang dan waktunya, tapi itu ada. Ya, sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Quran, ketika Allah mengambil persaksian di setiap jiwa manusia, alastu birabbikum, ya, itu peristiwa yang Allah informasikan kepada kita terjadi di alam ruh, bahwa setiap jiwa manusia Allah tarik, Allah minta persaksian, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Semua jiwa manusia menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Nah, itu peristiwa yang Allah rekamkan, informasikan kepada kita, terdokumentasi dalam Al-Quran. Itu alam ruh. Itu kan dia punya dimensi waktu yang berbeda dengan dimensi kita pada hari ini. Dari alam ruh masuk ke alam rahim pun juga punya dimensi waktu yang berbeda. Bayangkan kita bisa hidup di dalam air, ya kan, kita makan bukan dari mulut, gitu kan, kita berkembang bahkan ya mungkin berpikir pada saat itu belum, gitu kan. Dari alam rahim kemudian Allah keluarkan kita masuk ke alam dunia, alam yang kita sebut sebagai alam materi, gitu, alam dunia. Kita hidup ada satu hari, 2 hari, setahun, 2 tahun, sampai ada puluhan tahun, 100 tahun kita hidup di dunia. Kemudian kita masuk ke alam barzah, ya, simboliknya bawah tanah. Tapi alam barzah itu bukan sesuatu di bawah tanah, bukan, gitu ya. Kita dikembali ke tanah itu hanya karena kita adalah diciptakan dari tanah. Tapi alam barzah itu ya Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan ya, alam dimana kemudian itu sebagai terminal antara pertama, bahwa manusia akan dipertanggungjawabkan sebagian daripada amal-amal perbuatannya, gitu, agar nanti beban dia di akhirat tidak berat. Itu alam barzah, gitu kan. Digambarkan kalau orang yang amal solehnya bagus ketika di dunia, di alam barzah itu dia akan luas, gitu kan, akan tenang, bahkan ditemani oleh kenikmatan-kenikmatan, gitu. Dia tidak merasa sempit meskipun ruang tanahnya itu cuma 1 kali 2 meter. Tapi kalau orang yang amal selama di dunia amal buruk, kan digambarkan oleh Rasulullah dan para ulama, ya kan, itu akan hidupnya sempit, ya kan, ditemani oleh ketidaknikmatan, ada ular-ular, kalajengking segala macam yang menggigit kita, gitu. Bahkan kita dihimpit, disiksa hampir tiap hari, tiap saat selama di alam barzah. Nah, agama menyebutnya adalah alam barzah, alam dimana kita nanti setelah fase dunia masuk ke alam barzah sebagai alam penantian. Nanti masuk alam barzah, masuk alam akhirat. Nah, semua fase-fase alam itu kan ada periodenya. Itu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, begitu. Nah, itu kalau dalam bahasa Avengers tadi yang saya singgung itu adalah metaverse ya, atau multiverse, gitu. Itu multiverse. Dan kita hidup pada saat ini nih, saya berbicara dengan kalian melalui video, kalian menyimak, kalian beraktivitas pada masa yang sama, pada fase yang sama, tapi ruang waktu yang berbeda. Itu juga terjadi berbagai peristiwa di tempat lain, di alam jin juga terjadi sebuah peristiwa saat saya sedang berbicara, ya kan, di tempat lain di alam jin juga terjadi peristiwa yang sedang berlangsung. Di alam malaikat juga sama, terjadi peristiwa yang sedang berlangsung. Ini semuanya adalah alam makhluk yang Allah ciptakan, begitu. Nah, kembali kepada tauhid tadi. Jadi
Di dalam ontologi Islam, ya, di dalam ontologi Islam, yang satu-satunya yang menjadi hakikat realitas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berawal, tidak berakhir, dia juga yang mengawali gitu, dan juga paling akhir, tidak ada yang mengakhiri setelah dia. Gitu. Dia maha besar, dia zat yang maha mutlak, dia zat yang maha kekal. Gitu. Dia kholik, kita semua adalah makhluk. Dia pencipta, kita semua adalah yang diciptakan. Begitu. Diciptakan. Nah, ini ada konsepsi dasar dari ontologi Islam. Nah, dari sini kemudian ketika kemudian ontologi itu hakikat sesuatunya kita ganti dengan ilmu, maka bagaimana posisi ilmu dalam ontologi Islam? Gitu. Apakah ilmu itu sesuatu yang hakikat atau bukan? Dan apakah hakikat ilmu itu dalam Islam? Gitu kira-kira. Nah, kalau kita mengacu pada konsepsi tauhid tadi misalnya, gitu, bahwa satu-satunya zat adalah Allah, Allah yang maha mengetahui, bahasanya al-alim. Karena Allah maha mengetahui, maka Allah kuat menciptakannya namanya ilmu. Begitulah kira-kira. Jadi ilmu itu dalam filsafat Islam, dalam ontologi Islam, ilmu juga sebetulnya adalah makhluk. Ya, kenapa? Karena dia lahir dari zat yang maha al-alim, ya, yang maha mengetahui. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Karena dia lahir dari zat yang al-alim, yang maha mengetahui, maka produk dari ciptaannya itu adalah ilmu, gitu. Ya, dalam apa dalil dari konsepsi ini? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ya kan? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah mencipta setiap segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Begitulah kira-kira. Ya, kulli syai'in, begitu ya. Allah menciptakan setiap atau segala sesuatu, termasuk ilmu. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, juga dalam hadis dikatakan, ya, Allah itu berkehendak. Ya, dia bisa berkehendak siapa yang diberikan ilmu, siapa yang dia tidak berikan ilmu, siapa yang faqihu fiddin. Faqihu fiddin itu apa? Yang dia faqih itu concern, serius, konsisten, ya, menjadi seorang ilmuwan. Faqihu fiddin namanya. Ya, konsisten dalam ilmu agama, fokus dalam ilmu agama, mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam ilmu agama. Nah, Allah memberikan itu pada yang dia kehendaki, faqihu fiddin. Tapi kalau ada orang udah 6 tahun di madrasah, 6 tahun di pesantren, tapi nggak jadi sebagai seorang ustadz, ilmu agamanya nggak berkembang. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak pada dia menjadi seorang faqihu fiddin. Artinya apa? Ilmu sendiri itu Allah berikan. Ilmu itu dalam konsep Islam bukan sesuatu yang kita raih, bukan. Tapi ilmu itu adalah yang Allah berikan kepada yang dia kehendaki. Kalau hari ini misalnya, saya mendapatkan pengetahuan tentang ilmu HI, karena saya mengajar di prodi HI. Nah, itu tidak semata-mata karena saya pernah kuliah dan belajar di studi HI, tapi apa yang saya sampaikan, yang saya dapatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan. Allah Maha Al-Alim, gitu kan? Seperti itu. Saya S1 bukan dari prodi hubungan internasional, gitu. Bahkan S2 pun saya terjerumus masuk ke prodi di kajian strategik, ya, yang itu cabang daripada hubungan internasional. Itu pun saya mengingat, ya, selama perkuliahan itu kok rasa-rasa saya nggak serius, gitu loh, kira-kira nggak serius selama kuliah. Tapi kemudian Allah memberikan jalan, saya menjadi seorang dosen, bahkan mengajar di hubungan internasional, gitu. Mengajar beberapa mata kuliah yang menjadi basic dari hubungan internasional. Dari mana saya memperoleh ilmu-ilmu itu, gitu kan? Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara simboliknya, ya, saya belajar otodidak, baca-baca, ya kan, kemudian membuka banyak sumber lah, ya, sumber internet, digital, sumber literasi yang lain, gitu kira-kira. Itu kan simboliknya, mediumnya. Tetapi hakikatnya Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita, begitu. Kalian misalnya nih, ya, kelas ILD ada berapa? Ada 40 orang.
Oke lah, ada 3 prodi. Ambillah misalnya yang dari prodi biologi ada berapa orang? Ada 10 orang. Kalian semester 1, semester 2, sampai semester terakhir, ya kan, belajar di kelas yang sama, dengan dosen yang sama, mata pelajaran sama, ya kan, ya sekian puluh SKS belajar biologi. Nanti ke 10 orang ini ketika lulus selesai, apakah semuanya jadi ahli biologi? Enggak kan? Bahkan boleh jadi ada yang malah kerjanya ke bank menjadi teller, menjadi customer service, ada mungkin kerjanya ke jurnalis menjadi wartawan, ada macam-macam. Padahal ke 10 orang ini, kalian yang dari prodi biologi misalnya, itu sama-sama belajarnya bareng, ilmu yang dipelajari bareng, tapi kan nggak semuanya jadi ahli biologi. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu sesuatu yang Allah berikan, gitu. Bukan sesuatu yang hakikat, bukan. Dia juga makhluk, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, binatang. Allah juga memberikan atau membuat ilmu, begitu. Sehingga dengan ilmu itulah kemudian kita bisa hidup, bisa lebih mulia daripada makhluk yang lain, begitu kan. Dan begitu seterusnya. Ini menjadi ontologi ilmu dalam filsafat Islam. Jadi sekali lagi bahwa dalam Islam, ya, satu-satunya hakikat realitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui, zat maha al-alim, zat maha kekal, zat maha mencipta, zat segala-galanya, zat yang memiliki 99 asmaul husna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Di luar zat ini, ya, para ulama bersepakat adalah makhluk, gitu. Kalau ada khalik, ada makhluk, gitu. Nah, inilah kemudian pengembangan daripada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang wajib sembah selain Allah, tiada zat yang maha mengetahui selain Allah, tiada zat yang maha kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang tidak berawal kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang tidak berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, tidak ada zat yang memiliki 99 asmaul husna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar daripada ontologi ilmu menurut filsafat Islam, gitu. Nah, terus gimana Pak kita membedakan dengan ontologi ilmu dalam filsafat Barat, ya? Nah, dalam filsafat Islam jelas dia tidak relatif, dia tidak berbeda-beda. Kenapa? Karena sumbernya satu, tauhid. Tapi dalam filsafat Barat, nah ini menariknya nih. Para filsuf Barat itu bisa berbeda-beda dalam memahami hakikat realitas. Karena mereka berbeda dalam memahami hakikat realitas, maka ketika memahami ilmu pun juga berbeda. Contoh misalnya, ya, Barat dia kalau dia berpaham materialis, dia akan mengatakan bahwa yang manusia itu ya realitas, gitu, realitas. Dia hak sebenarnya, hakikat sebenarnya, gitu kan. Manusia itu yang dia tercipta dari sari batu tanah, ya kan, di Nabi Adam alaihissalam yang dulu, kemudian manusia lahir di rahim itu dia dari pertemuan antara sperma dengan ovum, gitu kan. Nah, bagi paham materialis, sesuatu yang hakikat, yang real adalah yang bisa diindra oleh panca indera, dilihat, diraba, ya kan. Nah, karena itu manusia adalah bagian yang bisa diakses itu. Manusia, alam itu bisa diraba, bisa dilihat. Nah, bagi mereka itu adalah hakikat realitas. Nah, sehingga mereka menolak itu yang namanya sesuatu yang gaib, nggak kelihatan. Nggak ada itu neraka, nggak ada itu surga, Tuhan tuh mana, nggak kelihatan, gitu segala semua. Karena tadi menganggap bahwa yang realitas itu adalah manusia. Karena cara berpikirnya seperti ini, sehingga mereka relatif dalam memandang ilmu, gitu kan. Ya, bagi mereka ya ilmu itu ya yang dikreat oleh manusia, karena sumber hakikat realitasnya adalah manusia. Karena ilmu itu ciptaan manusia, maka terjadilah apa yang sekarang, ya. Ilmu pengetahuan berkembang, ya kan. Tapi yang terjadi itu arogansi, ya kan, kesombongan, gitu. Dan seterusnya kalau gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa yang namanya ilmu itu lahir dari pikiran manusia, gitu. Dalam Islam, ilmu itu bukan lahir dari pikiran manusia. Ya, orang gila sekalipun dia masih punya otak.
Tapi apakah kemudian ada ilmu pada orang gila? Tidak ada gitu. Bahwa kemudian dia tetap makan gitu kan, dia tetap kalau capek dia tidur, ketika hujan dia perlu berlindung misalnya, itu bukan semata-mata karena ilmu, tapi karena apa, insting hewani yang Allah sematkan dalam setiap ciptaannya. Itu insting ciptaan ya, fitrah penciptaan yang Allah sematkan di dalam setiap ciptaannya gitu. Kenapa? Karena kucing pun kalau kehujanan dia pasti akan cari tempat berlindung, ketika lapar cari makan, setelah kenyang dia tidak mencari makan lagi kan gitu kira-kira. Setiap makhluk begitu, perlu makan, perlu berkembang biak, perlu tempat tinggal untuk berteduh begitu gitu kan. Dan setiap makhluk, setiap ciptaan punya keistimewaan masing-masing gitu. Nah itu jadi ilmu itu dalam pandangan Islam dia bukan hakikat penciptaan. Nah, sementara dalam pandangan Barat salah satunya yang mengatakan materialisme tadi, karena hakikatnya adalah karena manusia itu adalah hakikat realitas, maka dia berpandangan yang namanya ilmu itu ya buatan manusia gitu. Nah, lalu apa efeknya nih? Efeknya ketika kemudian manusia menganggap dirinya superior, ilmu ada ciptaan dia, yang terjadi apa? Kerusakan alam. Ya, saya kalau di kelas HI itu ada teori namanya teori environmentalism, teori tentang lingkungan hidup gitu kira-kira. Nah itu terjadi perdebatan di antara para sarjana HI yang mereka berpegang pada teori lingkungan hidup. Manusia itu hakikatnya bagian dari ekosistem atau di atas ekosistem. Ini kenapa terjadi perbedaan pendapat ya antara manusia itu di atas ekosistem ataukah bagian daripada ekosistem. Nah, perdebatan ini kenapa terjadi? Karena tadi mereka menganggap manusia sebagai sesuatu yang realitas, hakikat. Dalam bahasa ilmiahnya namanya anthropocentrism, berpusat pada manusia. Maka muncullah kemudian mazhab kemanusiaan, ideologi kemanusiaan atau humanisme, manusia sebagai sentral. Karena manusia sebagai makhluk paling agung, ya kan, menganggap bahwa makhluk di luar manusia itu ya tidak agung. Karena menganggap makhluk di luar manusia, alam, ya gunung, laut, sungai, binatang, dianggap mereka lebih rendah daripada manusia. Yang terjadi berikutnya apa? Adalah eksploitasi. Nanti kita akan masuk pada filsafat nilai di situ ya. Kenapa eksploitasi terhadap alam semesta, terhadap bumi, terhadap makhluk itu yang lain itu terjadi? Yang tadi karena kekeliruan dalam menempatkan manusia yang menganggap bahwa manusia itu sebagai realitas sebenarnya, sebagai hakikat realitas. Dalam Islam tidak demikian gitu ya. Manusia itu ya makhluk gitu ya, sehingga dalam Al-Quran itu kan disebutkan kan ya, kalau manusia itu saya lupa ayatnya itu ya, nanti bisa kalian cek ya. Ketika kemudian Allah mengangkat derajat ya orang manusia, dia taat, dia tunduk, dia bertakwa, Allah akan angkat derajatnya gitu, bahkan lebih mulia daripada manusia yang lain, bukan sekedar makhluk tapi manusia yang lain. Tapi kalau kemudian dia tidak taat, dia kufur, dia sombong ya gitu, kata Al-Quran bahkan dia lebih rendah daripada binatang, balhum adal gitu, dia lebih rendah bahkan sekalipun dari binatang begitu, lebih rendah gitu. Nah, artinya apa? Bahwa manusia itu bukan sesuatu yang hakikat realitas gitu. Dia bisa lebih rendah, dia bisa lebih tinggi gitu kan, bahkan dia bisa lenyap gitu. Manusia itu baru muncul sekian ribu tahun yang lalu. Ada mengatakan tidak sampai 100.000, baru nyampe 70.000 tahun yang lalu itu usia manusia. Tapi usia bumi saja sudah sekian miliar, sudah ada mengatakan 13 miliar, 12 miliar usia bumi. Apalagi usia alam semesta sudah puluhan miliar mungkin usianya. Tapi manusia itu baru tidak sampai 100.000, ada mengatakan 70.000, 50.000 gitulah kira-kira. Kalau dihitung dari Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia begitu. Nah, ini ontologi di dalam filsafat Islam, termasuk ontologi ilmu, bahwa dalam Islam sekali lagi ya, ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia bagian daripada yang Allah buat, Allah create gitu.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Al-Alim, dia zat satu-satunya. Dan dia memberikan ilmu kepada dia yang kehendaki, dan dia cabut ilmu dari yang dia kehendaki. Sehingga ilmu itu relatif begitu kan, seperti itu. Baik, sekarang kita langsung ke slide berikutnya, itu bagaimana hubungan Allah dengan makhluk ciptaannya. Karena secara ontologis ilmu dalam Islam, hakikat realitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, basisnya adalah tauhid. Maka hubungan manusia, hubungan makhluk kepada Allah adalah hubungan penghambaan. Gitu. Sehingga dari konteks ini kita bisa memahami bahwa karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta termasuk jin, tidak lain adalah untuk beribadah, menghamba kepadanya. Maka ketika Allah juga menciptakan atau membuat ilmu yang kemudian memudahkan kehidupan manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka penggunaan ilmu ya itu ditujukan semata-mata adalah untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk semata-mata tujuan kemaslahatan manusia, bukan semata-mata tujuan untuk mencari keuntungan, bukan semata-mata tujuan yang bersifat duniawi, tetapi kehadiran ilmu ya dalam perspektif Islam, karena secara ontologis Allah adalah zat satu-satunya realitas hakiki, yang lain adalah realitas yang tidak hakiki, basisnya adalah tauhid. Maka ilmu itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tujuannya agar memudahkan manusia dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungannya antara Allah dengan ciptaannya. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya Allah berfirman, "Subhanallahi ma fis samawati wal ard." Telah bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dalam bahasa yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, bertasbihlah mereka yang ada di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertasbih adalah aktivitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya ya dengan ontologis perspektif barat tentang ilmu. Ya, kalau dalam perspektif barat bisa jadi mereka mengatakan bahwa ya kehadiran ilmu itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk semata-mata memenuhi kemudahan manusia. Ya, dan menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Tetapi secara ontologis dalam filsafat Islam ya, ilmu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu itu adalah bisa dikatakan sebagai realitas ciptaan lah, bukan realitas hakiki, karena realitas hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran ilmu itu secara ontologis adalah bukan sebatas untuk memudahkan kehidupan manusia, tetapi adalah bagaimana manusia pada akhirnya betul-betul menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, memudahkan manusia ya untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira, dan ini saya gambarkan dalam sebuah segitiga yang kemudian digaris gitu ya, ada garis merah yang tidak boleh dilampaui dan tidak bisa dilampaui. Allah sebagai zat yang hakiki, realitas hakiki, ya kan? Substansi daripada segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara ciptaannya adalah realitas tidak hakiki. Ya, realitas semula begitu kira-kira dalam bahasa filsafat Islam. Begitu. Nah, sebagai kesimpulan terakhir saya ingin mengatakan bahwa karakter ontologi ilmu dalam perspektif Islam itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah bahwa ontologi ilmu dalam perspektif Islam itu bersifat teosentris, ya, bukan antroposentris sebagaimana saya sebutkan di awal, tidak seperti perspektif barat yang memusatkannya pada manusia. Ya, dalam filsafat Islam, ya, dalam perspektif Islam, ya, bahwa yang satu-satunya zat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa ontologi ilmu dalam Islam itu bersifat teosentris, berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat pada manusia. Yang kedua adalah mengakui realitas fisik dan mengakui realitas metafisik, tapi yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Islam tidak menafikan adanya yang metafisik, ya bahasa lain metafisik itu kegaiban lah ya. Yang fisik itu material, yang metafisik non material. Islam tidak menafikan hal-hal itu. Tapi dalam perspektif Islam, baik metafisik maupun fisik ya, itu tidak menjadikan dia sebagai sesuatu yang hakiki. Karena Allah tidak bisa zat Allah itu tidak bisa dikatakan metafisik. Allah itu non material gitu. Ya dalam bahasa filsafat Islam yang paling aman itu benar zat gitu ya, bukan material. Kemudian yang ketiga, menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan utama. Ini pada poin yang ketiga ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi pada epistemologi. Kemudian yang keempat, memadukan antara rasio, wahyu, dan pengalaman empiris ya. 3 dan 4 ini nanti akan kita perdalam pada kajian tentang epistemologi. Begitu rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kira ini yang bisa kita diskusikan. Nanti silahkan kalian punya pertanyaan, punya pernyataan, tanggapan atau opini bisa disampaikan sampaikan melalui forum e-learning ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.